Oke, di video kali ini saya akan bercerita kembali tentang pengalaman saya. Yaitu temanya eh, menolak dijenguk oleh kerabat, gitu ya, atau keluarga. Jadi mungkin beberapa dari kalian juga mengalami hal yang sama gitu ya. Sama seperti yang saya alami ketika itu, eh, di pengalaman si pribadi, eh, ada seorang hamba Tuhan yang datang menjenguk saya begitu ya, ingin tahu kondisi saya, dan dia mengatakan bahwa eh, tadi kami mau datang rame-rame begitu dengan beberapa kerabat yang lain begitu ya. Eh, Namun saya langsung sampaikan kepada beliau, saya bilang eh, sementara waktu, kalau bisa jangan, mereka jangan datang dulu ya, saya bilang seperti itu ya. Walaupun ada perasaan yang tidak etis ya, saya kok mau dijenguk malah saya menolak begitu ya, namun saya tetap sampaikan bahwa dalam beberapa waktu sementara, teman-teman jangan dulu datang untuk jenguk saya. Nah tentunya eh, kalian tahu hal-hal apa yang saya hindari, mengapa saya saat itu menolak untuk dijenguk gitu ya, atau bahkan bertemu dengan keluarga itu, eh, rasa minder, rasa malu, rasa cemas itu ada gitu ya, walaupun itu keluarga sendiri. Dan saya yakin dan percaya eh, beberapa dari kalian juga mungkin mengalami sama seperti yang saya rasakan gitu ya. Nah, tentu kalian bertanya, apa sih yang membuat eh, abang malu ketemu dengan kerabat atau ketemu dengan keluarga, atau jika ada kerabat yang ingin menjenguk, eh, abang menolak begitu ya. Jadi alasan saya itu, pertama, semenjak saya terkena awal saya terkena GTMC itu, saya tuh takut mandi ya. Jadi sebenarnya sih malu juga sih menceritakan, saya takut mandi. Dan teman-teman mungkin beberapa juga, dan saya yakin dan percaya bahwa kalian juga merasakan ketika mengalami gut anxiety, psikosomatis, kalian takut mandi. Mengapa takut mandi? Karena di kamar mandi itu terkadang sesak gitu ya, dan begah begitu ya, takut pingsan, keliengan seperti itu ya. Uh, Oleh karena itu saya tidak pede begitu ya bertemu dengan kerabat atau keluarga, karena saya jujur di awal-awal saya terkena gerd itu saya jarang banget mandi ya. Bisa mandi tuh sampai 3 hari sekali, 2 hari sekali baru saya mandi. Bayangin aja sahabat, betapa konyolnya gitu ya, betapa istilahnya mengganggu aktivitas kita gitu ya. Di saat kita normal, kita berjalan dengan lancar, tapi di saat kita mengalami ini semuanya serba terbatas gitu ya. Kita memiliki keterbatasan yang sangat menonjol gitu ya, contohnya dengan mandi ini gitu ya. Jadi saat ketemu dengan kerabat gitu ya, saya itu mengunjungi saya tidak pede karena jujur saya tuh urak-urakan gitu ya, tidak rapi. Yaitu dia, karena saya jarang mandi, jarang sisiran, saya kurus gitu ya, badan saya kurus. Kemudian yang kedua itu adalah saya bau minyak-minyak gitu ya, badan saya tuh bau dengan minyak-minyakan gitu ya, bau minyak kayu putih lah, mungkin bercampur dengan keringat, mohon maaf gitu ya, agak jorok gitu. Jadi bau minyak tawon begitu ya. Jadi ketika dulu awal-awal saya kena gotan situ tuh saya ketika begah atau sesak atau keliengan atau kram, tremor, dan sakit sinilah sakit situlah dan segala macamnya gitu. Kemudian itu yang saya sampaikan tadi, saya takut dibilang kok kamu kurus, ditanya-tanya gitu ya, kamu kenapa kok kurus banget apa segala macam gitu ya. Terus yang keempat itu, saya
malas bicara gitu ya. Artinya saya malas meladeni orang yang tidak dekat dengan saya, sekalipun itu keluarga namun tidak serumah dengan saya, untuk ngobrol gitu, mencari bahan obrolan. Itu saya tuh jadi sulit memikirkan bahan apa yang saya akan sampaikan untuk menjadi obrolan begitu ya. Jadi eh, ketika datang khusus untuk menjenguk saya, artinya saya harus meladeni gitu ya setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kerabat atau keluarga. Saya tahu bahwa kerabat memperhatikan saya atau keluarga sangat sayang dengan saya gitu ya. Kerabat juga mungkin care dan peduli dengan saya gitu ya, mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Namun tentu mereka tidak tahu bahwa kita ini agak berbeda ya, bukan sakit pada umumnya gitu loh yang bisa ditentukan waktunya, kemudian bisa disembuhkan dengan obat gitu ya. Kalau kita ini ya seperti yang saya bilang, seperti di video-video sebelumnya, yang menyembuhkan itu ada diri kita sendiri, bukan uh, obat atau makanan gitu ya. Namun obat dan makanan hanya membantu saja gitu. Ketika saya berinteraksi dengan kerabat atau keluarga, tentu kalian juga pasti tahu uh, apa namanya, psikosomatis kalian atau apa yang kalian rasakan di tubuh kalian gitu ya. Ketika kita berkomunikasi itu terasa kram gitu ya, keliengan, terus pokoknya yang paling sering itu kram, sesak napas, keliengan gitu ya. Artinya kita tidak mampu bertahan lama untuk mengobrol panjang begitu ya dengan kerabat. Nah itulah yang menjadi alasan-alasan saya mengapa saya bahkan pernah menolak untuk dikunjungi gitu ya. Setelah kita pikir lagi ya harusnya kita senang dong dikunjungi, berarti ada orang yang peduli dengan kita. Nah dalam hal ini saya tidak juga mengharuskan sahabat untuk jika ada kerabat kalian yang bertemu terus kalian harus menerimanya. Saya tidak mengharuskan begitu ya. Atau kalau ada keluarga yang ingin ketemu dengan kalian, kalian tidak mau atau kalian naik ke kamar gitu ya, bersembunyi sama seperti yang saya lakukan, itu saya akui ya gitu ya sahabat ya. Saya belak-belakan aja tentang apa yang saya rasakan. Jadi yang itu dia, saya tidak pede gitu ya dengan fisik saya gitu ya, dengan fisik saya di awal-awal sakit. Kemudian tidak pede dengan bau gitu ya, bau minyak-minyakan gitu ya. Nanti ketika kerabat cium itu nanti jadi apa namanya, saya jadi malu begitu ya. Jadi di luar pun juga ketika saya sudah mulai agak enakan pun, sudah mulai membaik pun juga, saya masih tetap menghindari kerabat gitu ya. Contoh saya ke mall, saya melihat kerabat saya dari jauh gitu ya, lalu saya ngomong kepada istri, saya berjalan bersama dengan istri, ayo sayang kita coba lewat sini saja gitu ya. Namun saya nggak sampaikan bahwa saya mau menghindari dia gitu ya. Kemudian atau pernah juga di suatu restoran di mall begitu ya, ketemu juga dengan kerabat ya begitu. Ketemu gitu ya, ada rasa kayak gimana gitu, ada merasa kayak tidak senang gitu ya ketemu gitu. Kalau kita pikir kembali harusnya kita senang gitu ya, namun ya beginilah kita ya yang mengalami GERD anxiety, psikosomatis, serangan panik gitu ya, dispepsia fungsional gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di video saya perbedaan dispepsia fungsional dan dispepsia organik gitu ya. Namun yang kita rasakan sekarang ini adalah dispepsia fungsional ya sahabat ya. Menolak dikunjungi oleh kerabat atau tidak ingin bertemu dengan keluarga yang ingin mengunjungi. Bahkan saya terkadang lari sembunyi ke dalam kamar ketika kerabat datang atau keluarga datang. Jujur itu di luar dari kemauan saya gitu ya, di luar dari kendali saya gitu ya. Dan setelah saya sadar
minggu demi minggu, bulan demi bulan, saya sadar bahwa rupanya saya ini sehat-sehat saja gitu ya, saya ini tidak kenapa-napa begitu ya. Ya namun tetap kita terapkan pola makan, pola pikir, dan pola hidup yang sehat. Dan saya tetap berharap kalian segera mendapatkan kesembuhan kalian jauh lebih cepat daripada yang kalian inginkan. Mungkin ini saja video atau cerita dari saya, pengalaman dari saya. Saya anggap juga sebagai referensi atau motivasi gitu ya. Setidaknya kalian merasa, oh ada juga ya orang yang seperti saya begitu ya. Walaupun mungkin tidak semua dari kalian mengalami sama seperti saya, takut bertemu dengan kerabat atau takut di tempat keramaian atau bertemu keluarga, namun saya kena percaya juga beberapa dari kalian pasti ada yang mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan. Oke, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Tetap dukung saya untuk terus berbagi pengalaman dengan cara sahabat bisa subscribe, like, share, dan komen, dan saya akan coba balas komen kalian. Tanyakan saja apa yang ingin kalian tanyakan, saya akan berusaha untuk menjawabnya sesuai dengan pribadi saya yang saya alami. Jika saya tidak mengalaminya, saya tidak akan berani berkomentar gitu ya. Namun jika saya akan mengalaminya dan saya merasakan ada perbaikan dalam tubuh saya yang bisa membantu kalian, maka saya akan ceritakan atau maka saya akan menjawab komentar kalian. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Thank you.